warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Alvina Safitri, NIM 19/021/020/4108. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait dengan bidang miring. Tujuan dari praktikum saya adalah yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini adalah bidang miring, timbangan, beban 1, beban 2, karet, busur derajat, dan penggaris. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian menimbang beban 1 dan beban 2 menggunakan timbangan secara bergantian. Yang pertama, menimbang beban 1. Kemudian catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menimbang beban 2. Catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengukur besar sudut yang dihasilkan oleh bidang miring, panjang lintasan, dan tinggi pada bidang miring. Mencatat hasil pada tabel hasil pengamatan. Lalu mengukur panjang lintasan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengukur tinggi pada bidang miring. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengangkat beban 1 menggunakan karet tanpa melewati bidang miring dari ujung awal hingga ujung sini. Kemudian ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Lalu catat hasil pada tabel. Kemudian angkat beban 1 menggunakan karet melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Kemudian ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Setelah itu catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti ketinggian. Lalu ukur besar sudut yang dihasilkan oleh bidang miring dengan menggunakan busur derajat. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian ukur tinggi bidang miring dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian angkat beban 1 dengan
hingga ujung. Ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, angkat beban 1 dengan menggunakan karet dengan melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Lalu catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti dengan ketinggian sebagai berikut. Lalu kita ukur berapa besar sudut yang dihasilkan pada bidang miring dengan menggunakan busur derajat. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, ukur tinggi bidang miring dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, angkat beban 1 dengan menggunakan karet tanpa melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Setelah itu, catat pada tabel hasil pengamatan. Lalu, angkat beban 1 dengan menggunakan karet dengan melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Kemudian, ukur panjang karet. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Setelah selesai, kemudian ganti dengan menggunakan beban yang kedua. Angkat beban yang kedua menggunakan karet tanpa melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Lalu, ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Setelah itu, catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, angkat beban yang kedua dengan menggunakan karet melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Kemudian, ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti ketinggian. Lalu, melakukan pengangkatan beban yang kedua dengan menggunakan karet tanpa melewati bidang miring dari awal hingga ujung.
karet dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, mengangkat beban yang kedua dengan menggunakan karet melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Lalu ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, ganti ketinggian. Kemudian, angkat beban yang kedua dengan menggunakan karet tanpa melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Lalu, ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, angkat beban yang kedua dengan menggunakan karet melewati bidang miring dari awal hingga ujung. Ukur panjang karet dengan menggunakan penggaris. Catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.